Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu ketenagakerjaan. Sebelumnya, kepada anak-anak ibu tetap semangat belajar dari rumah. Kita akan memasuki bab yang ketiga tentang komposisi penduduk dan tenaga kerja. Ketenagakerjaan, kompetensi dasarnya adalah menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Indikatornya, nah, untuk materi pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang tenaga kerja, di mana awalnya tenaga kerja itu berasal. Nah, penduduk itu adalah setiap orang atau jumlah manusia yang mendiami suatu wilayah negara, di mana penduduk itu terbagi menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja atau bisa dikatakan dengan penduduk usia produktif dan penduduk di luar usia kerja atau bisa dikatakan sebagai penduduk di luar usia produktif. Dalam penduduk usia kerja terbagi lagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jadi dalam usia produktif itu tidak semuanya menjadi angkatan kerja, tapi juga dikatakan bukan angkatan kerja. Siapa yang termasuk dalam angkatan kerja? Angkatan kerja di sini ada yang menganggur dan ada juga bekerja. Seseorang dikatakan menganggur apabila dia sedang mencari pekerjaan atau belum mendapat pekerjaan. Kalau orang yang dikatakan bekerja apabila dia sudah memiliki pekerjaan. Dalam bekerja itu terbagi menjadi dua, yaitu bekerja setengah menganggur dan bekerja penuh. Untuk memahami tentang bekerja penuh, Ibu akan jelaskan perhitungannya. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu jam kerja 40 jam per minggu. Tapi dalam bekerja penuh itu jam kerja seseorang itu adalah 35 jam per minggu. Nah, untuk mendapatkan 35 jam ini perhitungannya seperti ini. Seseorang bekerja, dikatakan bekerja penuh itu apabila waktu kerjanya itu adalah 8 jam per hari, dipotong dengan jam istirahat itu 1 jam per hari. 1 minggu dalam jam kerja itu bukan 7 hari, melainkan 5 hari. 5 hari kerja yaitu Senin sampai Jumat, sedangkan Sabtu dan Minggu itu adalah waktu libur. Jadi perhitungan jam kerja efektif adalah 8 jam dikali jam hari kerja. 5 hari sama dengan 40 jam per minggu. Dikurangi istirahat satu jam kali 5 hari, yaitu 5 jam per minggu. Jadi 40 dikurang 5 mendapat perhitungan
jam kerja efektif itu adalah 35 jam per minggu. Jadi seseorang dikatakan bekerja penuh apabila jam kerjanya itu adalah 35 jam per minggu. Di sini pada bagian bekerja ada bekerja penuh tadi dengan jam kerja 35 jam per minggu. Kalau dikatakan sebagai setengah menganggur apabila jam kerjanya itu kurang dari 35 jam per minggu. Dalam bekerja setengah menganggur itu terbagi menjadi dua, yaitu pengangguran kentara dan tidak kentara. Dikatakan kentara itu jelas perhitungannya, artinya jam kerjanya jelas bahwa dia kurang dari jam kerja efektif, yaitu kurang dari 35 jam, itu kentara. Kalau pengangguran tidak kentara berbeda dengan yang kentara. Kalau tidak kentara itu jam kerjanya penuh 35 jam atau 40 jam. Tapi dikatakan sebagai setengah menganggur. Karena apa? Karena basic dia atau keahlian dia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dia dapat. Misalnya dia itu kuliah di teknik sipil, kemudian dia bekerja sebagai pegawai bank. Nah, itu antara keahlian dan pekerjaan yang dia peroleh itu berbeda, sehingga hasil yang didapatkan itu kurang maksimal. Bisa dikatakan sebagai pengangguran bekerja dengan setengah menganggur tidak kentara. Nah, dari bekerja dengan setengah menganggur yang kentara tadi terbagi menjadi dua. Ada yang produktivitas rendah dan penghasilan rendah. Karena apa? Karena jam kerja yang kurang tadi, sehingga hasil kerjanya juga rendah. Bisa berupa hasil kerja menghasilkan produktivitas yang rendah, atau dengan penghasilan atau pendapatan yang rendah karena jam kerja yang rendah. Nah, kalau bukan angkatan kerja itu adalah penduduk usia produktif, tapi dia tidak beberapa alasan. Dalam bukan angkatan kerja itu ada 3 macam, yaitu orang yang bersekolah, orang yang mengurus rumah tangga, dan menerima pendapatan. Orang yang bersekolah, contohnya kalian, kalau kalian itu usianya sekitar 16-17 tahun, itu dikatakan usia produktif, tapi tidak bekerja karena kalian sedang menempuh pendidikan sesuai dengan arahan pemerintah wajib belajar 12 tahun. Nah, kalau yang mengurus rumah tangga, contohnya ibu rumah tangga, itu juga penduduk usia produktif tapi tidak bekerja karena harus mengurus rumah tangga. Dan penerima pendapatan itu adalah contohnya pensiunan. Mereka berumur 55-60 tahun. Nah, kalau dari segi umur mereka masuk dalam usia produktif tapi sudah tidak bekerja karena dinilai itu produktivitasnya rendah sehingga harus pensiun. Nah, di sini Ibu menambahkan sedikit tentang penduduk di luar usia kerja. Penduduk di luar usia kerja itu ada 2, yaitu penduduk dengan usia 0-14 tahun dan penduduk dengan usia di atas 64 tahun. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa berdoa, belajar, dan subscribe.